Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas virtual machine dan virtual box, mulai dari pengertian dan manfaat virtual machine. Kemudian ada arsitektur, basic tool, clone dan snapshot, ekspor dan impor, dan yang terakhir jenis networking adapter virtual box. Nanti kita langsung praktekkan saja. Oke, langsung kita masuk ke materi pertama, yaitu pengenalan dan manfaat virtual machine. Nah, virtual box atau virtual machine atau VM adalah komputer virtual yang berjalan di dalam komputer fisik, komputer di dalam komputer. Nah, virtual machine ini menggunakan sumber daya dari host komputer utama atau yang disebut sebagai host seperti CPU, RAM, penyimpanan, dan jaringan. Dengan virtual machine kita dapat menjalankan sistem operasi lain di dalam komputer tanpa harus menggunakan komputer fisik tambahan. Nah, kemudian di sini ada beberapa manfaat virtual machine. Yang pertama adalah isolasi sistem untuk keamanan dan stabilitas. Nah, karena berjalan di dalam lingkungan virtual, VM dapat dipisahkan dari sistem utama. Kemudian yang kedua ada efisiensi pengujian tanpa risiko pada sistem utama. Kita bisa melakukan percobaan terhadap sistem atau aplikasi tanpa harus langsung mengubah sistem operasi utamanya. Kemudian yang ketiga ada fleksibilitas untuk berbagai kebutuhan. Nah, karena virtual machine dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan. Kemudian yang terakhir ada penghematan biaya. Karena kita dapat mengoptimalkan satu komputer fisik untuk menjalankan beberapa lingkungan virtual. Oke, next. Di sini ada arsitektur virtual machine. Nah, secara sederhana terdapat beberapa bagian utama, yaitu host hardware, kemudian ada hypervisor, kemudian ada OS operating system. Nah, host hardware ini merupakan perangkat keras utama pada komputer fisik seperti CPU, RAM, dan lain-lain. Yang kemudian ada hypervisor. Hypervisor ini bertugas untuk mengelola dan membagi sumber daya komputer host kepada masing-masing virtual machine. Kemudian ada GUI operating system. GUI operating system adalah sistem operasi yang berjalan di dalam lingkungan virtual machine. Nah, jadi alurnya itu komputer fisik itu menyediakan sumber daya, kemudian hypervisor mengatur sumber daya tersebut dan membagikannya kepada setiap masing-masing VM. Dengan begitu, beberapa virtual machine dapat berjalan di dalam satu komputer fisik sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Oke, next. Kemudian ada basic tool pada virtual box. Nah, di sini yang pertama basic toolnya yaitu ada new. New itu jadi letaknya di sebelah sini yang biru. Nah, ini itu digunakan untuk membuat virtual machine baru. Kemudian ada start. Ini start itu untuk menjalankan virtual machine. Kemudian ada pause. Pause itu untuk menghentikan. Ini tunggu dulu. Kita langsung ini tunggu dulu sampai jalan. Kemudian ada setting. Kemudian ada setting. Ini untuk menyeting ya
melakukan konfigurasi virtual machine seperti sistem penyimpanan, audio, dan lain-lain, masih banyak. Oke, jadi melalui tool tersebut kita dapat membuat dan mengatur virtual machine sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita masuk materi selanjutnya, clone dan snapshot. Nah, clone itu keduanya sama-sama digunakan untuk membantu pengelolaan virtual machine. Tetapi clone dan snapshot ini memiliki fungsi yang berbeda. Langsung saja, clone ini adalah salinan penuh dibuat VM baru mandiri. Ini menghasilkan salinan penuh yang berdiri sendiri dan dapat digunakan secara terpisah, cocok untuk menggandakan lingkungan dan membangun replika baru. Sedangkan snapshot ini keadaan saat ini disimpan. Kalau kita mengalami error, kita bisa kembali ke snapshot bila perlu. Ini cocok untuk pemulihan cepat jika terjadi perubahan atau masalah. Langsung saja kita praktekkan di sini. Misal ini Ubuntu, nah, kita matikan dulu ini. Misal ini Ubuntu 20 mau saya clone atau saya copy. Jadi tinggal pilih aja. Setelah itu klik kanan, lalu pilih clone. Nah, ini bisa kasih nama. Misal di sini clone 1. Kemudian saya akan taruh ini di drive D. Oke, kita langsung finish saja. Nah, nanti ini tunggu dulu, sedang di copy sistemnya. Hasil clone merupakan salinan penuh yang berdiri sendiri, seperti yang dikatakan tadi. Kemudian, sedangkan snapshot digunakan untuk menyimpan kondisi virtual machine pada waktu tertentu. Berarti misal nanti kita pas konfigurasi menemukan masalah. Nah, ini bisa kita di snapshot kembali ke settingan semula. Ini tidak memakan waktu banyak. Dan kita tunggu dulu, agak lama. Nah, ini clone-nya sudah jadi ya. Ini hasil copy dari Ubuntu 20. Ini berdiri sendiri. Kemudian kita akan mempraktikkan yang snapshot. Misal di sini kita matikan dulu. Misal di sini saya mau kasih snapshot. Nah, ini letaknya di sini. Nah, kita tinggal pencet tag, kemudian kita kasih nama snapnya. Kita klik OK. Kemudian kita jalankan. Kita tunggu dulu.
Nah, biasanya snapshot itu digunakan ketika kita ingin melakukan perubahan atau pengujian pada VM. Sebelum melakukan perubahan, kita dapat membuat snapshot terlebih dahulu. Nah, jika terjadi masalah, kondisi VM dapat dikembalikan ke kondisi snapshot. Intinya begitu ya. Ini lama, kita skip aja. Jadi intinya itu clone digunakan untuk membuat salinan VM baru, dan sedangkan snapshot digunakan untuk menyimpan kondisi VM agar dapat dipulihkan kembali. Nah, ini kita login dulu, masukkan password. Nah, di sini misal saya mau buat folder, kita kasih nama folder Bima. Kita buka foldernya. Nah, ini kita sudah masuk ke folder Bima dan terdapat banyak file. Kemudian kita misal di sini mengalami masalah. Nah, kita tinggal pilih ini aja, restore current snapshot. Nanti otomatis kembali ke semula. Oke, langsung saja next. Kemudian di sini ada ekspor dan import. Nah, fitur ekspor itu digunakan untuk menyimpan virtual mesin dalam bentuk format application yang umumnya menggunakan format OVA atau OVF. Nah, setelah virtual machine diekspor, file tersebut dapat digunakan untuk proses backup atau dipindahkan ke komputer lain. Sedangkan import digunakan untuk memasukkan aplikasi tersebut di VirtualBox atau komputer lain. Misal di sini saya akan ekspor. Nah, ini kita akan mengekspornya. Nanti file, kita pilih ini ekspor. Kemudian kita format setting, kita taruh di DFD. Ini bebas ya, mau ditaruh di mana saja bisa. Misal di sini saya taruh di TXT. Nah, nanti otomatis ini sudah diekspor. Masih ditulis, kita tunggu. Atau kita praktik langsung saja yang import. Nah, import ini digunakan untuk memasukkan aplikasi tersebut ke VirtualBox atau komputer. Nah, misalkan ini nanti sudah jadi, kita kemudian mau masukkan file tersebut ke dalam VirtualBox. Jadi kita pilih file, import, kemudian kita di sini cari saja filenya. Misal di sini saya sudah taruh di industri. Nah, kemudian kita pilih saja open. Nah, ini sudah jadi OVA. Biasanya kalau import itu sudah jadi yang hasilan ekspor itu umumnya menggunakan format OVA. Dengan fitur ekspor dan impor, kita dapat lebih mudah melakukan migrasi, backup, dan distribusi virtual mesin. Nah, jadi jika kita ingin memindahkan sebuah VM dari satu komputer ke komputer lain, kita salah satu caranya itu adalah melakukan ekspor terlebih dahulu, kemudian melakukan impor pada komputer tujuan, dan tidak memakan waktu yang lama. Oke, sekarang kita masuk ke
jenis networking adapter VirtualBox. Nah, VirtualBox itu menyediakan beberapa networking adapter. Di antaranya adalah NAT, Internal Network Bridge Adapter, Host Only Adapter. Nah, setiap mode memiliki fungsi yang berbeda, sehingga kita harus memilih mode sesuai dengan kebutuhan jaringan virtual machine. Langsung kita praktekkan saja yang NAT itu. NAT itu cuma bisa mendapatkan internet. Nah, jadi kita masuk ke setting, kemudian network, kemudian di sini kita pastikan NAT dan kita off, lalu kita jalankan. Kita tunggu dulu. Kemudian kita login menggunakan username dan password yang kalian pernah buat. Nah, langsung saja di sini kita klik IPA, tulis IPA. Nah, di sini saya belum mendapatkan IP, jadi saya harus menyatunya terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah mendapatkan IP-nya itu 10.02.15. Nah, kita akan membuktikan bahwa VM kita sudah mendapatkan internet dengan mengetikkan perintah ping 8.8.8.8 atau DNS Google. Nah, ini sudah TTL, artinya kita sudah terhubung ke internet. Atau kita bisa mengetikkan ping www.google.com. Nah, ini juga sudah TTL atau terhubung ke internet. Ya, oke, selanjutnya kita akan mencoba adapter bridge adapter. Kita setting dulu menjadi bridge adapter, lalu kita oke, kemudian kita jalankan. Kita tunggu dulu. Oke, di sini kita login saja menggunakan username yang sudah dibuat dan masukkan passwordnya. Ya, di sini seperti biasa saya belum mendapatkan IP. Saya akan men-settingnya sendiri.
Nah, di sini saya sudah mendapatkan IP-nya yaitu 192.168.18.22. Nah, mode bridge adapter ini kita bisa mendapatkan internet, kemudian bisa ping ke host, kemudian bisa ping VM ke VM. Nah, kita buktikan saja di sini ping 888. Nah, TTL itu terhubung ke internet. Kemudian kita coba ping ke host. Kita buka dulu CMD. Kita ketik ping 192.168.18.22. Nah, TTL terhubung juga dari VM ke host. Kemudian kita akan melakukan mencoba atau melakukan adapter yang host only adapter. Kita setting dulu seperti biasa, setting network adapter. Nah, ini yang net kita diganti menjadi host only adapter. Tahu, lalu kita jalankan. Kita login dulu. Oke, jadi ini IP saya 192.168.56.108. Nah, kita akan modusnya apakah bisa terhubung ke host. Dan di sini saya ada CMD. Nah, kita bisa mengetikkan di sini IP yang tadi ping 192.168.56.108. Nah, TTL artinya host only itu bisa menghubungkan VM ke host dan bisa menghubungkan VM ke VM juga. Misalnya di sini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba internal network. Nah, kita di sini membutuhkan dua virtualisasi. Kita settingnya adapternya harus sama persis dan tidak boleh
beda. Nah, di sini kita pilih internal network, kemudian oke, kita jalankan. Kemudian kita yang satunya juga setting persis seperti yang tadi menggunakan internal network. Oke, kita jalankan. Kita tunggu sebentar. Nah, oke, di sini kita login. Di sini kita ketik IPA. Nah, di sini kita belum mendapatkan IP. Kita akan men-setting IP-nya terlebih dahulu. Oke, kita ketik IP ADDR at 192.168.10 titik, misal di sini 6. Nah, garis miring 24 spasi def enp0s3 enter. Kita cek dengan menggunakan perintah IPA. Nah, di sini sudah ada IP-nya. Kemudian yang satunya kita juga men-settingnya IP-nya, bedakan networknya. Nah, kita ketik dulu langsung saja IP ADDR at 192.168.10.7. Tadi kan 6, ini kita pakai 7 karena ini wajib dibedakan. Kemudian def enp0s3 IP A. Nah, di sini sudah ada IP-nya. Kemudian kita IP yang tadi kita ping dari sini. Ping 192.168.10.6. Oke, kita tulis dulu ini IP link set enp0s3 up. Kemudian kita coba lagi ping 192.168.10.6. Nah, alhasil TTL. Kemudian kita coba virtual yang satunya.
Nah, di sini kita ketik ping 192.168.10.7. Nah, ini juga DTL. Nah, oke. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.